Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Putra Sokrates, mahasiswa Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia. Berbicara masalah metode pembelajaran, ada banyak metode dalam pembelajaran. Namun pada kali ini saya akan menjelaskan satu dari metode pembelajaran tersebut. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran simulasi. Metode pembelajaran simulasi ini adalah suatu metode pembelajaran yang melibatkan kelompok. Nah, metode pembelajaran ini cenderung tidak menggunakan objek, melainkan merupakan aktivitas siswa yang pura-pura. Metode pembelajaran simulasi ini pada tingkat dasar dapat dimulai dengan pada kelas yang relatif lebih tinggi. Metode pembelajaran simulasi adalah satu metode pembelajaran yang berguna untuk membina keterampilan siswa yang berkaitan dengan komunikasi dan interaksi di dalam kelompok. Pada metode pembelajaran simulasi ini, siswa diajak untuk bermain peran yang materinya berkaitan dengan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam langkah-langkah model pembelajaran simulasi. Secara umum ada 3 bagian. Yang pertama, persiapan, pelaksanaan, dan penutupan. Pada bagian persiapan, yang pertama ialah menentukan topik, masalah, serta tujuan yang hendak dicapai oleh simulasi. Yang kedua yaitu guru memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan disimulasikan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah guru menetapkan pemeran dan pemain yang nantinya akan mengikuti simulasi. Selanjutnya sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Yang pertama, siswa mulai memeragakan dan melaksanakan simulasinya. Yang kedua, siswa-siswa yang tidak mengikuti simulasi diharapkan untuk memperhatikan. Yang ketiga, guru hendaknya membantu siswa yang dirasa mengalami kesulitan dalam memerankan perannya. Nah, bagian terakhir di dalam pelaksanaan, pada saat puncak, guru diharapkan untuk memberhentikan dahulu simulasinya dan mengajak siswa untuk dapat berdiskusi terhadap masalah yang ada di dalam permainan peran tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada bagian penutup. Pada bagian penutup, guru mengajak siswa untuk dapat berdiskusi baik mengenai alur cerita, masalah yang terdapat di dalam simulasi tersebut, dan guru harus dapat mendorong siswa untuk dapat memberikan tanggapan dan kritikannya terhadap penampilan simulasi tadi. Nah, bagian terakhir di penutup ialah guru dan siswa melakukan kesimpulan terhadap penampilan simulasi tadi. Drop it. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kelebihan dan kelemahan dari metode pembelajaran simulasi ini. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan dari metode pembelajaran simulasi ini. Kelebihan dalam metode pembelajaran simulasi ini yang pertama, siswa dapat melakukan interaksi dan komunikasi di dalam kelompoknya. Nah, yang ketiga yaitu
membiasakan siswa untuk dapat memahami permasalahan sosial. Yang keempat, membiasakan siswa untuk membangun hubungan personal yang positif. Dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan imajinatif. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke dalam tahapan kelemahan dari model pembelajaran simulasi ini. Nah, kelemahan dari model pembelajaran simulasi ini yang pertama yaitu relatif memerlukan waktu yang lebih panjang dan lama. Nah, yang kedua cenderung banyak melibatkan aktivitas siswa. Nah, yang ketiga kebanyakan siswa banyak yang kurang menyukai model pembelajaran yang bersifat sosiodrama, sehingga sosiodrama kurang efektif. Nah, agar model pembelajaran simulasi ini dapat optimal, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, dalam persyaratan pengoptimalan ini ada yang berkaitan dengan kemampuan guru dan kondisi dan kemampuan siswa. Nah, kemampuan yang berkaitan dengan guru, yang pertama, seorang guru harus dapat memberikan pengarahan berkaitan dengan teknik, prosedur, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan simulasi. Kedua, yaitu guru harus dapat memberikan ilustrasi terhadap simulasi yang akan dilakukan. Nah, yang ketiga, guru harus dapat mengamati jalannya simulasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam hal yang berkaitan dengan kondisi dan kemampuan siswa. Yang pertama itu berkaitan dengan kondisi, minat, dan motivasi siswa untuk mengikuti simulasi. Yang kedua yaitu pemahaman terhadap pesan yang akan disimulasikan. Nah, bagian yang terakhir yaitu kemampuan berkomunikasi dan bermain peran siswa selama proses simulasi. Baik, selanjutnya kita dapat menyaksikan contoh dari penerapan metode pembelajaran simulasi. Tolong maju ke depan. Bagikan tidak bagikan sesuatu berkelompok 5 kelompok. Maju ke depan dan memperagakan hasil adegannya. Ibu kasih waktu untuk mengambil kesimpulan dari yang sudah diperankan teman kalian. 5 menit. Oke, Bu. Ya, Siva. Kesimpulan dari kelompok kami, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu tidak mudah dan perlu perjuangan yang besar. Febriana, Belanda masih ingin menguasai wilayah Indonesia dengan
membonceng FNI untuk mencapai tujuannya, yaitu menguasai wilayah Indonesia. Ya, semua kesimpulannya benar. Sudah Ibu Putri tadi. Kesimpulannya, lanjut lagi ya. Kesimpulan dari materi ini dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia kita ini memang banyak ya peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Seperti yang seperti materi yang kita bahas tadi, itu terbentuknya organisasi APNE ya. Yang kita tahu APNE ini bertujuan untuk kepentingan bangsa Indonesia itu tersendiri ya kan. Dari organisasi ini, di balik organisasi APNE ini terbentuk lagi organisasi MIRCA, di mana organisasi MIRCA ini bertujuan sebaliknya ya kan, untuk menguasai Indonesia seperti pada zaman penjajahan Jepang ya kan. Dari organisasi APNE ini karena misinya ini tidak tercapai, jadi Indonesia melakukan perlawanan fisik ya kan, melakukan perlawanan fisik. Terjadilah seperti peristiwa bangsa Indonesia melakukan penerbitan bendera Belanda dan peristiwa Merah Putih dan sebagainya. Itu merupakan kesimpulan yang kedua tadi, kesimpulan kalian semua ya kan. Terus untuk kembali kita memahami skenario yang sudah teman-teman kalian lakukan, itu kembali bertanya ya kepada kalian, apa tujuan dibentuknya organisasi APNE? Ayo pertanyaannya. Ya, silakan Dayan. Tujuan dibentuknya organisasi APNE adalah untuk menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang, membebaskan para tawanan perang dan intermigran itu, melucuti serta Jepang dan membuangkannya, menciptakan keamanan dan perdamaian, menghimpun keterangan untuk menyelidiki pihak-pihak yang dianggap sebagai penjahat perang divisi APNE di Indonesia. Ya, bagus sekali teman-temannya. Siapa pemimpin APNE? Saya. Ya, Sir Philip Christison. Iya, bagus sekali. Di mana dan tanggal berapa terjadinya penyobekan bendera Belanda? Saya Ya, Eta. tanggal 19 September 1945 terjadi di Hotel Yamato. Iya, bagus sekali. Berarti kalian sudah paham ya bagaimana terjadinya kemerdekaan Indonesia ini, terjadinya di mana dan di mana ya, kalian sudah mengerti, dan tujuannya juga kalian sudah mengertikan tujuan dari organisasi APNE itu sendiri. Siapa pemimpinnya kalian sudah paham ya kan? Iya, Bu. Berhubungan dengan habisnya waktu pembelajaran kita kali ini, baiklah kita akan bersiap-siap untuk pulang. Untuk kelas, mari pimpin doanya. Direktur kelas, bersama dan perdana masing-masing.